Hutan Indonesia, keberadaannya kian hari kian terancam. Eksploitasi hutan baik secara legal maupun ilegal telah meninggalkan kerusakan di sana-sini. Semakin hari semakin bertambah kawasan hutan yang berubah menjadi tanah kosong. Keprihatinan akan kondisi ini kemudian melahirkan sebuah pertanyaan besar. Masihkah ada harapan bagi hutan Indonesia di masa depan? Bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Wonosobo, permasalahan kehutanan telah mampu mereka jawab dengan apa yang mereka sebut sebagai wonodusun. Pada lahan milik ini sengaja ditanam beraneka jenis tumbuhan, mulai dari tanaman kayu, buah, tanaman semusim, sampai rumput-rumputan. Semuanya bercampur, berbaur satu sama lainnya. Sepintas, tak ada pengaturan. Dan memang hanya para petani sajalah yang tahu bahwa setiap tanaman yang ada sangat berarti dalam kehidupan mereka. Di sini ada saya tanam cabai. Hasilnya itu kita bisa memetik ya minimal 15 hari sekali lah, setengah bulanan itu kita bisa memetik dari situ. Terus untuk kapulaga itu ya sebulan sekali lah. Kalau seperti cengkeh, kopi, terus kemukus itu satu tahunan itu. Kalau untuk kayu sengon ini Albazia itu ya minimal 5 tahun baru bisa kita panen. Tanaman-tanaman yang lain seperti pisang, kelapa, minimal untuk kebutuhan dapur kita bisa ngambil dari situ. Dalam keseharian, masyarakat mengambil cabang dan ranting sebagai kayu bakar. Setiap hari pula selalu tersedia daun-daunan sebagai makanan ternak. Itu ada nangka, terus ada pohon apa ini wilada. Itu hasil dari daunnya itu kita sediakan khusus memang untuk pakan ternak. Selain memenuhi kebutuhan petani, wonodusun juga banyak berperan dalam menjaga keberadaan tanah dan air di wilayah itu. Nek Tegal niku kerep gondol ngoten nggih sawahe kasatan mboten enten tuke. Lah nek dhuwuripun Tandur Besia, Kopi, Lombok, Pak Bulaga, makin napa mata air niku tuke niku ageng dimanfaataken kangge air minum, kangge mbanyuni sawah. Dengan adanya karena banyak tanaman ini mungkin
karena air terserapnya secara perlahan sehingga bisa dikatakan tidak ada longsoran tanah yang cukup berat, tidak ada. Pemahaman masyarakat tentang arti penting hutan kemudian menumbuhkan keinginan untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan rakyat. Keinginan ini terlihat dalam upaya-upaya nyata pengelolaan. Nanemi 100 yang tebangi paling kathah niku 50. 50 mawon asale nanem mungkin ketah lebih saking 50. Nggih jagani nek mboten gesang niku sih. Lagi pula nek ditebang gondol nggih telas ngoten niku nggih. Niku mungkin gedangon asale pulih malih. Jol lemah niku nggih anu lah kirang sae ngoten lah. Budaya berhutan kemudian menjadi sebuah tradisi yang muncul dari proses interaksi panjang antara masyarakat dengan alam lingkungannya. Ada banyak perubahan dan perkembangan dalam proses panjang ini. Kangge wana dusun menika tegil tanemanipun namung budin, jagung, pantun gogo, zaman riyin, zaman penjajah niku. Lajeng salebare taneman niku lajeng kahutanan menika landi nanem kajeng besiah wonten bungkaran niku gembir. Lah lajeng niku sareng besiah pun ageng sami awoh niku sami kabur wae dateng wana dusun lajeng sami bingung. Niku lebar Jepang niku lajeng rakyat nukuran sami nanem kopi. Jadi sih mboten agang-agang sanget. Ini ku ditolong ngoten sesedenge wong ngoten kintene selarik ngoten sepetak ngoten tanemi besiah, tanemi kopi, besiah kopi. Sinareng kula pun dewasa, lajeng wonten niku pabrik kayu Albasia lajeng sami niku disade lajeng nanem niku nggih langkung kathah tenimbang mbahe napa bapak sing nanem ngoten nek wawune kan sekedar kangge ayoman kopi wawune. Lajeng sakniki kan sinareng Albasia niku pajeng naneme langkung kathah. Tur cara ngrumati barang ngoten niku nggih langkung sae tenimbang riyin. Kesibukan petani yang terus meningkat dalam menggarap lahan miliknya kemudian melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya adalah pola kerjasama antar petani untuk memperlancar pekerjaan. Setralan niku maksude nggih sami kerja majul napa kerja babat namung didamel sistem kelompok. Nah niku supados nglancaraken pendamelan, mengurangi pengangguran. Nek setralan niku tegese nabung bayarane benjing bulan ruwah jumput ngeten. Setelah kita lihat di lapangan memang kita justru bisa berharap banyak dari hutan rakyat. Sebab kalau kita lihat perhutani, hutan negara misalnya, kita tidak bisa berharap banyak dalam jangka waktu panjang. Nah disinilah hutan rakyat memberikan harapan
keberhasilan rakyat di Kabupaten Wonosobo ini dipengaruhi oleh supply dan demand-nya atau harga pasar terutama. Harga pasar dari bahan baku industri yaitu kayu, sengon atau albasia itu tersendiri, di mana memang kebutuhan industri itu sangat besar untuk saat ini. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua dipengaruhi oleh kelembagaan daripada kelompok tani masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga ini adalah dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kayu sengon di Kabupaten Wonosobo yang merupakan tanaman pokok itu telah dibudidayakan masyarakat itu sudah sejak lama sekali. Yang keempat, tanaman pokok albasia itu sangat toleran terhadap semua jenis tanaman pangan, tanaman perdagangan yang ada di bawah tegakan itu. Namun, bukan berarti tak ada hambatan pada keberhasilan ini. Produk-produk hutan rakyat dihargai rendah ketika dipasarkan. Sengon ini memang hasilnya banyak, besar ya sih. Cuma tumpang sarinya yang tidak memadai, contohnya kopi. Harga kopi sekarang kan cuma berapa, 2.000 berapa. Kopi murah banget. Niku sing mboten nyenengake. Contone mawon kula nek teng kota ngoten niku nggih nek ngombe wedang kopi segelas niku pun 1.000 rupiah. Lah kenging napa kula nek adol kopi sekilo niku kan ming 3.000 rupiah. Niku njur kayu. Ajeng adol kayu sekebek niku kawit biyen-biyen 120, 140 kawit biyen niku. Mboten mundak-mundak. Sebuah permasalahan klasik yang masih saja membelenggu dan belum terpecahkan. Pasar yang ada itu adalah pasar bebas, sehingga sebenarnya sangat tidak tepat apabila harga pasar ini diatur oleh pemerintah. Tapi pemerintah memfasilitasi bagaimana yang penting itu petani itu mendapatkan harga pasar yang baik. Nah, sekarang mekanisme dari pengepul ke pabrik ini juga harus kita tata. Tidak mungkin kalau itu hanya ditata hanya dari sektor petaninya tanpa kita menata pabrikannya. Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat akan permasalahan ini? Kalau upaya petani itu ya sebenarnya gimana ya? Itu sangat ya tidak boleh dikatakan tidak ada lah. Ya kita cuma dalam sebatas ngresulo gitu. Nek saking pribadi nggih mboten saged terkecuali makin kelompok ngoten nggih. Dene umpamane yo kula ki ambek jung mempertahan kayune kula dhewe nggih mboten payu malah niku mboten sing duwe dhuwit wanine semonten niku maneh kula pun butuh. Kula nyuwun tulung kalih pemerintah sing ngatur harga niku nggih kedah dipun stabilaken lah. Namun demikian, seperti masa-masa sebelumnya, petani pun sebenarnya telah memilih sebuah jalan keluar. Beberapa di antara mereka mencoba mensiasati permasalahan harga ini dengan cara mengubah tanaman tumpang sari sesuai kemauan pasar. Ya terserah nanti apakah yang akan laku itu apa pisang apa ketela ya enggak tahu. Kalau ketela ya nanti salaknya dibungkar ketela lagi, jambu lagi bisa saja.